Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tegal, Gus. Ampunten badhe curhat niki. Nggih. Sesamune kula secara hakikat niku ngerjakaken sirul asrol teng manah kula. Dipandang secara teng syariat niku bertentangan, Gus. Kadang-kadang niku napa salat mawon ngangge mboten ngangge waktu, bolong-bolong, Gus. Bolong-bolong ompong niku kebanyakan ompong, Gus, niku, Gus. Nggih terus terang ngoten. Niku kedahe pripun teng panjenengan niku, Gus. Ampun nggih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mau sowan untuk bertemu Allah, ada dua sistem di sini. Pertama sistem wasilun, kedua sistem majdubun. Tinggal kita milih sistem yang mana. Apa sistem wasilun? Sistem dari bawah ke atas. Istilah kita naik tangga. Sistem di mana kita dari syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Itu sistem wasilun. Dan sistem ini dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan tabi'ina sholihin. Manakala sistem ini dihadapkan di masyarakat awam, itu tidak berseberangan. Karena ketika beliau melakukan kholwat itu tetap hukum syariatnya dijaga. Tetapi ketika melakukan hukum syariah dijadikan dia sebagai hakikat untuk menuju makrifat pada Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Inilah yang dimaksud Rasulullah dalam satu hadis, shollu kama ra'aitumuni usolli. Satu. Kalau ini mah maklum di mata masyarakat, syariat, thariqat bisa diterima. Tapi toh masih banyak yang tidak mau menerima dengan alasan saya masih muda. Belum di situ. Kebanyakan di situ. Belum waktunya. Saya masih banyak tanggungan. Banyak hutang. Nanti aja kalau sudah selesai. Aku tanya. Umur kamu tinggal berapa tahun? Kan nggak bisa jawab kita. Nggak bisa. Sisanya kita tinggal berapa? Nggak bisa menjawab. Sistem yang kedua majdubun. Sistem mulai atas turun ke bawah. Ini Bapak. Intinya sistem di mana jenengan ini sudah tidak lagi mempunyai toleransi terhadap hukum syariat. Gambarannya gimana? Gini. Apapun yang dihadapkan Allah, saya setiap hari rujukannya ning ati. Saya sekarang disuruh kerja. Di dalam kerja ini dia sibuk untuk bertemu Allah. Udah nggak ngereken yang lainnya. Maghrib datang Allahu Akbar. Tekun kerja. Karena dia menikmati bertemu Allah ketika saat jasad melakukan pekerjaan. Miturut hukum syariat thariqat seperti itu jelas dikatakan salah. Nah gitu ya. Dikatakan salah. Kadang-kadang juga lain persoalan lagi. Mana yang menurut syariat itu wajib, kita tinggalkan. Mana yang menurut syariat itu harus dilarang,
kita lakukan. Nah, karena beliau itu merujuk pada apa yang ada di dalam hati. Pertanyaannya, apakah itu salah di mata Allah? Nah gitu toh. Kalau di mata manusia jelas saya boleh mengatakan secara hukum syariat salah. Tapi di mata Allah saya nggak berani mengatakan itu salah. Nggak berani. Karena apa? Karena saya sibuk melihat Allah. Yang membuat seperti itu siapa? Itu pribadi saya loh ya. Sehingga siapapun panjenengan lewat sistem majedubun atau wasilun, aku nggak berani komentar. Artinya nggak berani komentar menyalahkan. Karena yang kupandang dari sisi Allah. Ini jawaban saya, Pak. Tapi kalau saya jawab dari sisi sistem wasilun, ya keliru. Sistem wasilun loh ya, ya keliru. Tapi kalau saya jawab dari sisi hatiku melihat Allah, saya nggak boleh mengelirukan, itu nggak boleh, menyalahkan nggak boleh. Itu benar. Ing mungguh Gusti Allah. Coba, mungkin kita buka sejarah Raden Said ketika dia suluk di sungai. Berapa bulan dia melakukan sholat secara syariat? Halo? Enggak tak? Terus gimana? Hukum hakikat berbicara. Gak bisa menyalahkan. Karena apa? Karena di saat dia majedubun itu jelas Allah menarik akal sampean dari persoalan-persoalan urusan dunia. Berarti bighairi aklin. Seperti halnya orang yang, mohon maaf Pak, nggih, anak kecil itu gimana? Bighairi aklin. Bisa dihukumi? Ya sudah. Dari dasar itulah kami tidak bisa menyalahkan panjenengan. Bolong sing bolongnya sopo? Buntu yang membuntukan sopo? Saya itu sibuk melihat soponya Pak. Tidak melihat makhluknya jenengan. Saya sibuk melihat soponya. Paham Pak G? Jadi entah Allah memperjalankan kita di wasilun atau di majedubun. Tapi jujur, kami mulai saat tahun 2000 sampai 2023 memang saya memakai sistem wasilun. Andai kata saya memakai majedubun, nggak mungkin bisa sampai di sini. Nggak mungkin Pak. Mungkin di Mojokerto langsung di-cut. Udah, di-cut sudah. Berhubung saya memakai wasilun, pilih amannya biar sedikit dengan sedikit iman umat manusia itu beralih. Yang tadinya beriman pada selain Allah, sekarang iman pada Allah. Contoh, tadi berkenaan dengan pertanyaan Bu Lurah ya. Saya tadi beriman yang berbicara, yang memaki, yang menghina itu adalah makhluk. Kayak gitu toh. Saya yakin makhluk karena wujudnya makhluk. Lah, sekarang saya beralih, yang tadinya iman saya terhadap makhluk, saiki iman pada Allah. Berarti yang bicara tadi siapa? Allah bagi saya. Sama halnya gini Pak. Ini musim hujan. Biasanya musim hujan itu kalau debit air itu tinggi hujan, terjadilah banjir. Kalau sudah terjadi banjir, rentan tanggul ini jebol. Ya, terus terjadilah jebol. Ya dengan imannya siapa yang jebolkan?
umum mengatakan banjir. Air itu. Aku tanya, air dengan tanggul makhluk mboten? Nah, makhluk. Makhluk punya nggak kapasitas untuk merusak? Lihat saja. Tinggal kita memandang kacamata mana. Kalau kacamata syariat, ya jelaslah secara akal ngomong kalau tidak ada banjir, tanggul tidak akan mungkin jebol. Cuman kita tidak menyadari, Pak. Di dalam, di luar air itu ada Allah. Gak sadar. Karena mata hati kita yang disebut basiroh tertutup, buta alias, sehingga tidak bisa melihat Allah di situ. Yang tampak, yang nyata akhirnya adalah makhluk yang berupa air. Itu pasti, Pak. Inilah yang dimanfaatkan oleh nafsu dalam diri kita untuk mendoktrin bahwasanya yang jebolkan tanggul adalah makhluk yang disebut air Akal ngomong, ya. Akhirnya akal disuruh nafsu kita untuk bicara pada hati, pada ruh. Ruh percaya kalau yang jebolkan tanggul adalah air. Berhubung ruh ini tidak punya barometer, alat untuk menetralisir kabar itu, percayalah hati kita, iman kita akhirnya jatuh pada makhluk. Inilah pasal 2 ayat Al-Baqarah ayat 257. Ini condongnya akhirnya hatiku pada makhluk. Condongnya imannya pada makhluk. Akhirnya saya marah-marah, Pak. Karena di pinggir tanggul itu kami punya tambak. Punya tambak. Siap manen. Besok manen, sekarang kena banjir. Akhirnya ikannya ini melebar ke sungai kecil, melebar ke rumah-rumah orang. Bangkrut doh saya. Marah enggak aku? Marah. Marahi siapa? Akhirnya marahi pejabat-pejabat. Akhirnya ngomong, wah gak kuat tanggule, gara-gara semennya kurang. Lah gitu dah. Akhirnya ngelambrak gak putus-putus. Yang terjadi penyakit di dalam hati, itulah yang Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marodo. Panasi hati disonggo dewi. Ya, kalau panasnya matahari bareng-bareng. Yakin yang panas itu kita sendiri. Tetangga nggak mungkin ikut panas. Salah kita sendiri. Oleh sebab itu, mohon maaf kalau saya melihat soponya, Pak, saya tidak akan pernah bisa menyalahkan. Itu yo karena Allah, yang wasilun yo karena Allah. Tapi hukum sunatullah mesti berkata, walaupun kita menanam biji kacang nggak ada kulitnya, nanti kalau tumbuh menghasilkan ada kulitnya? Pasti. Nanti syariat jenengan terbangun dengan sendirinya di situ. Nikmat bertemu Allah waktu makan. Nikmat bertemu Allah waktu sholat. Dan begitu. Allah nanti akan mengarahkan sendiri. Mengarahkan sendiri. Oke.